Ngapain kita mau bangun pagi coba? Kalau kita nggak punya agenda. Bangun pagi terus bengong, kayak orang dongo gitu, tanpa kita punya agenda ataupun apa aktivitas yang harus kita lakukan di pagi itu. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Benny Sulaiman Musa. Saya mau sharing sedikit tentang banyaknya maraknya orang bilang apa yang dibicarakan orang, ya saya harus cerna. Nah, pertama yang berhubungan dengan yang sering kita dengar itu adalah mari bangun pagi gitu. Gimana mau sukses kalau nggak bangun pagi? Bangun subuh dong gitu. Ya, saya meresponnya secara positif saja. Kita harus bangun subuh itu mau menjalankan ibadah, sholat subuh. Kalau mau mengaji, ya mengaji gitu. Silakan mencerna, mengaji pun jangan sampai cuman baca ayat-ayat Arabnya saja, tetapi makna dan artinya juga harus kita baca. Jadi kita betul-betul paham apa maksud dari Al-Quran, pedoman hidup kita, satu-satunya pedoman hidup sebagai umat Islam. Nah, teman-teman sekalian, kalau menurut saya, ngapain kita mau bangun pagi coba? Kalau kita nggak punya agenda. Bangun pagi terus bengong, kayak orang dongo gitu, tanpa kita punya agenda ataupun apa aktivitas yang harus kita lakukan di pagi itu. Nah, jadi bangun pagi bagi orang yang punya agenda atau catatan-catatan yang harus dia selesaikan pada hari itu. Ya, bagi yang pengusaha, entrepreneur yang dia tidak bisa bangun pagi karena aktivitasnya itu dia harus tidur malam, justru dia harus tidur setelah subuh, kemudian dia bangun siang. Para pedagang ya nggak usah bangun pagi, ngapain coba bangun pagi? Ya kita ini kan tidak diatur oleh absensi layaknya seperti PNS. Jadi ya kalau mau bangun siang ya bangun siang lah, nggak jadi persoalan gitu. Yang penting adalah agenda harus jelas. Kemudian yang sudah kita lakukan itu yang ya biasanya para pengusaha entrepreneur itu dia harus begadang, dia harus menyelesaikan pekerjaan-pekerjaannya sampai setelah subuh, sholat subuh. Dia baru tidur, kemudian dia di siang harinya dia beraktivitas, ya jalankan saja, tidak terus sholat. Kemudian yang kedua, biasanya kan para pengusaha tuh ya bangunnya kesiangan gitu, biasalah gitu. Namanya juga mengejar mimpi-mimpi ya kan, harus bukan 12 jam lagi, kadang-kadang bisa 16 sampai 18 jam gitu. Nah, kemudian yang kedua itu adalah sering juga kita mendengar bahwa ngapain begadang gitu kalau nggak ada gunanya. Ya kalau pengusaha, pebisnis atau entrepreneur, rata-rata dia begadang itu ya kerja gitu. Dia bekerja membangun mimpi-mimpinya. Terus ngapain coba tidur tapi lu belum kaya, masih gelisah gitu, cari makan susah gitu. Nah, artinya nggak usah tidur. Kalau perlu, sebelum mendapatkan apa yang kita cita-citakan, jangan tidur, nggak usah tidur. Nah, gitu. Saat sudah terasa capek, baru kita tidur. Saya sarankan tidak usah tidur sebelum kita mendapatkan cita-cita dan impian kita. Nah,
Bagi yang kebanyakan tidur, malah tidak berbuat apa-apa, tidak ada menghasilkan apa-apa, nah itu yang baru berbahaya bagi diri sendirinya. Cuman bisa bermimpi doang, tidak menjalankan kerja-kerja yang nyata untuk mengejar mimpi-mimpinya atau cari materi untuk menghidupi kebutuhannya, memenuhi kebutuhannya, memenuhi keinginannya, memenuhi mengejar mimpi dan cita-citanya. Nah, dua hal itu yang ingin saya bahas. Yang pertama, nggak apa-apa bangun siang, asal dia produktif dan menghasilkan. Yang kedua, nggak usah tidur, tidak usah tidur. Bagi yang mampu tak usah tidur sebelum mengejar cita-citanya dan tergapai mimpi-mimpinya, apa yang sudah direncanakan, diagendakan, jangan tidur. Stay online terus, kejar terus dan terus. Dan sudah barang tentu jangan lupa ibadah Tuhan itu ada di duitmu. Dan dia selalu berada di setiap receh duitmu, baik itu kecil maupun besar. Tuhan ada di harta, materi, dan kekayaanmu. Maka berpikirlah dan berbagilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.